Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan yang saya hormati, para pencinta buku di Indonesia. Kami dari komunitas Jalan Buku khususnya pengen ngobrol dengan Pak Suryadi. Jadi Pak Sur, apa rencana program Jalan Buku berikutnya yang segera seharusnya kita laksanakan bersama kawan-kawan komunitas Jalan Buku? Ya. Saya kira yang tetap output untuk buku cetak itu, buku konvensional itu harus tetap ditargetkan untuk merekam secara lebih utuh, kompilasi, ya. Nah dari situ dibedah atau dibahas tema-tema yang ada di buku itu dalam bentuk kegiatan-kegiatan podcast atau kegiatan-kegiatan rekaman multimedia gitu. Lalu setelah itu juga mungkin ada tadi gagasan-gagasan tertentu yang bagus ya nanti dibukukan lagi. Saya kira itu ini aja. Tapi memang tadi ya gerakan Jalan Buku ini ya sepertiganya itu adalah gerakan cetak buku ya, buat tentu dengan kemasan-kemasan yang lebih sesuai dengan dinamika dunia percetakan sekarang ya. Tebal-tebal mungkin. Nah, lalu ada produksi-produksi tadi multimedia dalam bentuk YouTube, lalu mungkin juga perlu juga tetap direkam dalam bentuk website-nya kan gitu. Nah, ini saya kira tetap perlu ada channel atau laman website-nya yang itu informasi-informasi tentang buku. Memang untuk menjadi gerakan yang kuat dan terus konsisten saya kira juga ada sisi-sisi usahanya ya, bukan bisnis ya, dan arti tidak komersial Pak. Jadi mesti saya kira ada upaya-upaya yang itu bisa dalam tanda kutip mendapatkan fundraising lah, strategi fundraising saja untuk proses-proses berjalannya proses gerakan literasi atau gerakan Jalan Buku. Mungkin itu sih kalau menurut saya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada hari ini bisa kita lanjutkan. Siap. Baik dalam artian mengolah dinamika perkembangannya, Ya. maupun sekaligus juga mewujudkannya dalam bentuk-bentuk nyata. Ya. Bentuk nyata itu Pak Suryadi menyebutkan ya tetap tidak berarti buku itu harus kita hilangkan, Ya. buku fisik Ya. tetap, dan kita berusaha untuk terbitnya buku-buku baru, Ya. selalu saja begitu. Ya. Tetapi dunia sekarang sudah memberikan pilihan yang lebih luas Ya. di era digital. Ya. Jadi buku-buku yang bersifat digital sebetulnya, podcast yang kita lakukan seperti sekarang ini antara lain menyediakan itu. Dan lebih jauh lagi adalah tentu saja in action, advokasi barangkali ya, Pak Suryadi, kepada lingkungan terdekat, Ya. keluarga gitu kan ya. Tidak ada salahnya kawan-kawan sekalian di rumahnya sendiri menumbuhkan motivasi untuk mencari informasi seluas-luasnya, menseleksi informasi itu untuk kepentingan kita, kepentingan tujuan tertentu, sehingga kita tidak terbawa arus perkembangan zaman teknologi informasi yang begitu dahsyat. Saya kira gitu Pak Surya. Betul. Dan memang kita juga perlu mendorong juga ya pemerintah. Kalau dulu ada gerakan literasi, misalnya ada taman bacaan gitu ya. Sekarang kelihatannya sudah tidak bergerak karena mungkin dalam tanda kutip mati gaya juga gitu. Iya. Dulu ada namanya TBM, Pak. Taman Bacaan Masyarakat. Ya. Nah, itu kan betul-betul ditumbuh kembangkan tadi supaya ada kesadaran membaca yang untuk kepentingan produktif kan gitu. Membaca fungsional namanya, literasi fungsional gitu. Dari membaca ternyata mendapatkan ilmu tentang bercocok tanam. Itu dulu disiapkan itu, ada taman bacaan masyarakat. Iya.
Meskipun saya selalu berkelakar itu TBM tuh jadi tempat buku menumpuk gitu. Nah, padahal saya kira ya ditumpuk aja nggak ada yang baca gitu kan. Ya bagaimana itu? Nah, lalu ada gerakan masyarakat memang di TBM itu dulu ada juga mempublikasi, Pak. Di masyarakat itu dipaksa membuat koran masyarakat. Itu di inisiasi begitu di program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Saya kira sekarang kelihatannya mati gaya juga dengan serbuan digital sekarang ini ya. Jadi tadi keseimbangannya menjadi tidak bagus juga ya kan itu. Tetap saja kita menyediakan buku-buku yang bisa kemudian diakses tanpa perlu ada kesulitan akses internet misalnya. Nah, ini kan ini juga kelihatan agak mulai, saya nggak tahu mudah-mudahan saya salah. Saya dulu pernah di kementerian ya mengawal program-program seperti itu, Pak. Jadi gerakan literasi yang sekarang ini menjadi gerakan katanya oleh Kementerian Pendidikan ini kan ada ukuran-ukuran seperti PISA itu, Pak. Jadi literasi numerasi gitu kan. Jadi sebenarnya kan tidak hanya untuk kepentingan sekolah, Pak. Masyarakat juga harus betul-betul bisa membaca dengan baik itu tadi. Apalagi dikonfirmasi membaca buku teks, membaca kitab dengan membaca semesta, membaca kauliyah dengan kauniyah yang diomongkan oleh para ilmuwan-ilmuwan atau para ulama yang mengetahui substansi keilmuan itu didialektikakan itu. Dan saya kira kita perlu mendorong itu ya, masyarakat lah ya, kita mungkin semua keluarga Indonesia yang mau menggerakkan ini, lalu ada lingkungan sekitar, Pak, itu dengan tadi gerakan taman bacaan atau mungkin taman digital sana gitu ya. Taman digital sehingga orang mungkin saya ingin menyampaikan gagasan saya kan tidak harus dengan buku sana. Ayo datang ke satu taman dalam bentuk taman digital masyarakat kan gitu. Bisa dijadikan gerakan baru tuh, Pak, sehingga orang mau datang sana. Saya mau jelaskan saya punya gagasan tentang ini. Oke. Mungkin bisa cerita tentang bagaimana dia tentang menemukan resep tertentu kan bisa itu, Pak. Tidak harus dibukukan, tapi diceritakan menu-menu yang mungkin khas daerah tertentu. Kan sekarang ya, tidak lagi menu tertentu dicetak buku, nggak ada yang sekarang mencetak mungkin ya, Pak. Jadi saya kira taman digital masyarakat ini siapa tahu bisa digerakkan ya oleh komunitas jalan buku gitu, sehingga mungkin orang-orang yang ingin merekam pengetahuannya, merekam peristiwa, ya di situ. Barangkali. Menarik sekali. Jadi tantangan baru justru untuk kawan-kawan dari komunitas jalan buku untuk menghadirkan taman digital seperti yang dikatakan oleh Pak Suryadi tadi. Jadi kawan-kawan sekalian, jangan lupa kembali ke channel ini dalam pembicaraan yang akan datang. Kenapa? Karena dengan pembicaraan seperti ini dengan Pak Suryadi, kita bisa menemukan inspirasi baru tentang bagaimana kita menghadapi berbagai persoalan dalam rangka menguatkan literasi kita, literasi anak-anak kita, literasi generasi muda bangsa Indonesia saat ini untuk menyongsong masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.